Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Kristus, Shalom, kita berjumpa kembali pada saat ini. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B dan ayat 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita adalah latihlah dirimu untuk beribadah. Saudara, kita merenungkan hidup sebagai orang percaya. Pada minggu-minggu ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang telah tersalibkan di atas salib, Kristus yang telah bangkit, bukan lagi kita sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Namun kita harus sadari bahwa Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kita merupakan anugerah Tuhan agar supaya hidup kita ini semakin hari menyerupai Kristus. Banyak orang menganggap kalau hal itu merupakan satu proses yang terjadi dalam sekejap mata dan berlaku untuk seterusnya. Pertobatan yang sejati merupakan perubahan sikap, pikiran, arah hati dalam keadaan di mana pada waktu menjadi seteru dengan Tuhan, saat ini kita sudah berdamai di dalam Kristus. Kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus yang telah menggenapkan karya keselamatan Tuhan kepada umat manusia. Saat kita percaya, maka kita akan masuk dalam satu barisan kehidupan orang-orang beriman ini. Hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan Kristus Yesus. Pada saat kita diberikan satu amanat tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, salah satunya adalah di bagian ini Paulus mengingatkan dalam surat Timotius, yaitu melatih diri dalam hal beribadah. Beribadah bukan secara letterlek saja, yaitu datang ke gereja dan kita boleh menyembah Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi ibadah merupakan persembahan seluruh wujud kehidupan kita di dalam menjalankan semuanya ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, Alkitab itu tidak melarang kita latihan badani. Pasal 5 ayat 23 itu Paulus menasihatkan Timotius untuk menjaga kondisi badannya. Badan yang lemah itu akan membawa hambatan-hambatan yang tidak kecil. Sedangkan pasal 4 ayat 8 itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, firman Tuhan hanya mengajarkan kalau latihan badani itu terbatas manfaatnya. Alkitab tidak melarang untuk anak-anak Tuhan melatih badani. Tetapi yang perlu diperhatikan, tujuan dan latihan badani ialah memberikan kesegaran dan kesehatan tubuh, bukan untuk mengagungkan tubuh kita. Tubuh dan jiwa yang sehat akan memberikan kestabilan emosi, kestabilan mental, sehingga diharapkan akan terjadi kestabilan relasi kita antar insani, antar sesama. Namun Alkitab mengajarkan kalau latihan badani itu terbatas kegunaannya, karena ia dibatasi oleh faktor usia serta yang lain-lainnya, faktor-faktor lainnya. Namun bagian yang kedua, firman Tuhan ingin mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk melatih diri untuk hal beribadah. Kata ibadah dalam Alkitab itu diterjemahkan dengan kata godliness, godly, yang berarti rohani. Kita mengetahui kalau kita melatih diri kita untuk beribadah akan membawa kita ke dalam kehidupan yang takut dan taat pada Tuhan, bahkan hormat kepada Tuhan, serta cinta mengasihi Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita, merindukan membawa hidup kita ini untuk Dia. Roh Kudus telah termeteraikan di dalam hidup kita, memberikan kekuatan untuk hidup penuh dengan kemenangan. Jadi saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya kira perlu menjadi satu langkah konkret untuk melatih diri dalam hal beribadah.
Yang saya sebutkan di sini pertama adalah kehidupan yang selalu ditopang dengan firman Tuhan dan doa. Doa dan firman, firman dan doa. Dan selanjutnya kehidupan yang berkemenangan di dalam perkataan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita. Saudara, melatih diri dalam yang diartikan kita hidup bertekad untuk hanya kepada Tuhan ini adalah perlu satu hidup yang penuh dengan disiplin. Karena kata berlatih adalah satu kata yang dikaitkan dengan arena olahraga. Saudara, barusan saya menyaksikan pertandingan Olimpiade di Jepang itu. Banyak utusan-utusan dari Australia ini menjadi kebanggaan. Tetapi proses ini sebetulnya saudara-saudara didahului dengan latihan-latihan. Dikaitkan dengan latihan di arena olahraga. Mereka harus mendisiplin diri. Setiap orang yang ingin memperoleh kemenangan, kesuksesan dalam pertandingan olahraga itu orang yang berdisiplin, melatih dirinya dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam melatih diri kita dalam hal beribadah. Melalui ketekunan kita berdoa, melalui pengajaran firman Tuhan, melalui kehidupan tingkah laku kita, melalui kata-kata kita, sikap hati, kesetiaan, kasih kita, bahkan kepada sesama kita, di rumah tangga kita, di masyarakat, di mana saudara berada. Tuhan memberkati dengan hidup yang sungguh memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, kita akan dengarkan lagu pujian dari Nabi Rision. Silakan mendengarkannya. Amin.